Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Al-Ghazali Abina Kiai Haji Ridwan Nasuhi, Al-Mukarram Mudirul Ma'had Al-Ghazali lil Banat Abina Hidayat Tamami, Al-Mukarram Syekhuna Zakaria Muhammad Marzuk, dan yang terhormat semua audiens, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan wisuda tasyakur Khatmil Quran yang alhamdulillah dari 3 hari kemarin, dari wisuda SMK sampai hari ini wisuda Juz Amma, wisuda Amsilati, dan yang terakhir wisuda bil ghaib, dan juga nanti disusul sama wisuda puasa. Kami sebagai panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kami sadar bahwa acara kami masih jauh daripada kata sempurna. Dan kami berterima kasih kepada audiens semua, kepada para jamaah semua, karena telah menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya untuk hadir di majelis ini, sembari memberikan barokah doanya untuk para khotimin khotimat yang alhamdulillah pada hari ini melaksanakan wisuda. Mungkin itu saja sambutan dari perwakilan panitia. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah ala ni'amillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya cintai dan Allah muliakan, Ibunda Ibu Hajah Nuriyah, juga istriku yang mendampingi saya dalam perjuangan di tengah-tengah masyarakat ini, juga anak mantu saya yang sekarang sudah bersama-sama mengelola Asrama Pendidikan Islam Al-Ghazali, yaitu Teh Azki Yahzilbi dengan suaminya Muhammad Tubagus Hisnubasaiban SH, kemudian Teh Fazah Zilbi dengan suaminya Kiai Mustafa Kamal LCMA, kemudian Teh Nahda Zilfi dengan suaminya Kiai Muktimahin MAG,
Dan yang terakhir, yang masih dalam pendidikan di SMA Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu Teh Zahwa Zilfi, yang belum punya suami atau belum punya pasangan. Yang terhormat Bapak Camat beserta stafnya yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, dan Pak Dan Ramil juga beserta jajarannya yang alhamdulillah bisa menghadiri acara Khatmil Quran dan Tasyakur Dalailul Khairat wal Quran atau Syamud Dahri. Saya teringat 25 tahun yang lalu ketika saya pulang dari pesantren. Itu tahun 199. Saya membuat rumah. Pertamanya membuat asrama untuk anak-anak ngaji. Kemudian tahun 99 saya membuat rumah. Padahal waktu itu sudah ada santri kampung sekitar 41 orang. Kemudian ada sebagian masyarakat bertanya kepada saya, Pak Kiai, kenapa kok perjuangan Kiai kok yang didahulukan bikin rumah bukan bikin masjid? Itu terngiang-ngiang dalam telinga saya dan pikiran saya. Kemudian dengan spontan saya menjawab, saya tidak mau kena fitnah. Kalau saya dahulukan membuat masjid, ketika beres masjid saya bikin rumah, mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak senang dengan perjuangan saya akan menggoreng kejadian tadi bahwa Kiai membuat rumah sisa daripada bikin masjid. Maka pemikiran semacam itu, kehidupan saya dengan istri sudah beritikad, saya tidak mau menjadi kiai proposal yang meminta kemana-mana untuk dana pesantren. Waktu itu pada saya dalam keadaan ekonomi terpuruk karena baru pulang pesantren. Saya ditakutkan nanti pesantren ini menjadi berkembang akan menjadi fitnah bagi saya. Itu itikad saya dengan istri saya berjuang dari nol, dari santri kampung 41 orang, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang ke sini atas doa dari orang tua saya dan atas berkah daripada guru-guru saya, juga sumbangan dari para wali santri. Jadi saya teringat waktu itu perjuangan saya berdua dari nol, dari hanya mempunyai sepetak tanah tahun 99, kemudian membuat asrama di belakang rumah. Itu tanah yang sebelah kaler juga bukan milik saya, apalagi di belakang. Dan tahun 2022 alhamdulillah sudah mencapai ke sini dan mencapai yang ada sawah di sana, juga sawah di belakang ini. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan biar lebih nyaman dan lebih kondusif. Dan itu tidak bim salah bim, tapi adalah perjuangan kami, saya dan istri, juga doa kedua orang tua saya dan berkah daripada guru-guru saya. Dan pada malam ini kami dibantu oleh anak-anak dan mantu kami, sehingga kami menyajikan di pesantren Salafiyah ini
yang mungkin di sekolahnya rada modernisasi, karena memang santri zaman sekarang harus tahu sains dan teknologi, sehingga santri untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, santri silakan untuk jadi apa saja. Seperti jebolan Al-Ghazali ini, ada santri jadi dokter, sudah 2 orang. Ada santri jadi teknokrat, miliuner, udah 3 orang. Ada santri yang jadi polisi, sudah 1 orang. Bahkan santri yang terus masih menimba ilmu, dan kami dukung, silahkan santri jadi apa saja, tapi harus kuat pondasi keislamannya, ke-NU-annya. Maka kata-katanya bukan dokter santri, tapi santri yang jadi dokter, santri yang jadi pengusaha, santri yang jadi pejabat. Maka kami mencanangkan dari SMP ke SMK, silahkan tuntut ilmu lebih tinggi. Mau masuk ke kepolisian, mau masuk ke TNI, mau masuk ke dokteran, atau menjadi guru, atau menjadi ustadz, diteruskan ke pesantren yang lebih hebat daripada Al-Ghazali. Itu itikad kami dengan istri, dan sekarang ditambah dengan anak mantu yang gotong royong bareng-bareng membesarkan program-program yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazali. Jadi itu yang sekarang memang siswa kami tidak seberapa, karena kami membatasi pendaftaran, tiap tahun hanya menerima 350, walau yang daftar hampir 700 sampai 800. Kami menutup 1,5 bulan sudah mencapai 350, kami tutup. Karena apa? Ya karena sistem yang harus menerima murid siswa 350 untuk SMP. Jadi alhamdulillah dengan kepercayaan yang Bapak Ibu berikan, dan alhamdulillah dengan doa dari Bapak Ibu yang terus dipanjatkan untuk kami keluarga besar API Al-Ghazali, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Bapak dan Ibu wali santri. Semoga nanti ketika kami, saya dan istri sudah meninggal pun, tetap oleh anak mantu status pesantrennya adalah salafiyah yang menjunjung tinggi torekoh dan taqarrub ilallah, dibarengi dengan tirakat-tirakat yang lain. Adapun sistem sekolah monggo untuk sistem modernisasi karena tuntutan zaman dan keadaan. Itulah perpaduan di Al-Ghazali antara salafiyah dan modernisasi yang tidak akan pernah bercampur aduk saling mengalahkan. Justru adanya salafiyah ini bisa menjunjung tinggi, dan adanya modernisasi bisa menambah wawasan anak-anak kita di Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Al-Ghazali ini. Jadi alhamdulillah dalam batas waktu 25 tahun, yang dulu di sini adalah kebun yang sangat mengerikan, sekarang menjadi taman pendidikan yang penuh dengan bacaan Al-Quran, yang penuh dengan bacaan-bacaan wiridan, mujahadah, sholawat, dan alhamdulillah mendapatkan kesejukan karena tempat yang dibacakan sholawat akan menjadi sejuk kepada penghuninya. Tempat yang dibacakan Al-Quran akan mendapatkan kedamaian kepada penghuninya. Itu mungkin sekelumit daripada perjalanan Pondok Pesantren API Al-Ghazali dari 25 tahun yang lalu, yang santri hanya 41 orang santri kampung, dan sekarang
kalau dihitung mungkin hampir 1.200 atau 1.300 dari berbagai daerah yang menitipkan di Pondok Pesantren Asrama Pendidikan Islam Al-Ghazali. Titip saya kepada wali santri yang anak-anaknya pada tahun sekarang keluar dari Al-Ghazali karena sudah menamatkan SMK-nya, saya berharap terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena kami membuka SMK bukan untuk mencari kerja. SMK yang kami buka dan niatkan bukan untuk mencari kerja, tapi harapan kami anak-anak SMK tahun sekarang keluaran dari API Al-Ghazali bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke pesantren-pesantren yang lebih jauh dan lebih tinggi daripada API Al-Ghazali. Itu harapan kami ketika membuka sekolah atau membuka pendidikan formal. Jadi niat kami sekali lagi tidak untuk memperkerjakan anak keluaran SMK, silakan menjadi sarjana, silakan menjadi apa saja, asal keluar dari sini tidak langsung untuk bekerja. Jadi walaupun kenyataannya ada satu dua yang bekerja, tapi sangat menyayangkan menurut saya, karena ilmu tidak akan habis, ilmu tidak dibatasi kecuali hanya usia yang membatasi, yaitu idza mata ibnu Adam. Ketika sudah mati, maka kewajiban untuk menuntut ilmu baru gugur. Sebelum meninggal tetap sampai kapanpun ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi itulah Al-Ghazali saat sekarang yang memang bukan dikelola oleh saya dan istri saya, sekarang sudah dikelola oleh anak dan mantu-mantu saya, yang alhamdulillah semakin hari mereka semakin punya inovasi-inovasi baru, hasil dari pengalaman mereka sekolah di luar negeri, sekolah dalam negeri, sehingga pesantren di luar negeri, pesantren dalam negeri bisa membaktikan dirinya lewat satu ma'had asrama pendidikan Islam Al-Ghazali. Itu mungkin dari saya, tidak panjang lebar, karena sudah tadi diberkahi oleh Syekh dari Mesir, Syekh Zakaria Marzuk, yang alhamdulillah bisa datang pada tempat ini. Beliau adalah doktor yang guru besar di Al-Azhar, juga sebagai imam besar di Al-Azhar. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke tempat ini menjadikan berkah bagi tempat ini dan para santri, juga para bapak dan ibu yang hadir pada malam ini. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.